Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya siang ini? Baik. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menceritakan ketua kelas akan pimpin Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Saya absen dulu ya. Ajam, Umar, Rizky, Julfa, Delvi pada pertemuan minggu lalu tidak hadir ya, sakit ya. Rodia, Fitri, Gadisa, Julia, Marsha, Mesia, Najwa, ini ya, Aulia, Nurul Jana, mana? Salma, mana Salma? Saskia, Siti, Laila, mana Siti? Jadi untuk pertemuan hari ini satu orang yang tidak hadir ya, izin ya. Najwa atau siapa? Dan yang lain baik, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan adik-adik sekalian untuk senantiasa menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, ada 6 keyakinan kelas yang merupakan hasil dari pemikiran adik-adik dan dibantu oleh saya selaku wali kelas juga. Dan usahakan ini bukan hanya terpampang di dinding kelas, tapi diterapkan. Nah, misalnya yang pertama, keluar dan masuk kelas harus diizin Bapak dan Ibu pengajar. Jadi bukan hanya di pelajaran PPKN, tapi di pelajaran yang lain juga. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun di mana saja. Jadi itu harus menjadi budaya kita sehari-hari. Kemudian tenang dalam setiap pembelajaran. Keempat, menjaga kebersihan kelas setiap hari. Jadi kebersihan kelas itu harus dijaga. Kalau misalnya ada yang makan ataupun minum ketika pulang dari kantin, usahakan makan di luar dulu atau minum di luar dulu, ya. Dan kemudian sampahnya dibuang di tempat sampah. Kemudian ini untuk membudayakan karakter profil pelajar Pancasila. Dan terakhir seluruh keyakinan sekolah. Ya. Jadi keyakinan sekolah sebagaimana yang sudah dirapatkan bersama dengan
orang tua adik-adik itu merupakan aturan yang mengikat kita semua di sini. Ya, ada 8 poin kemarin dan itu semua sudah dibagikan selebarannya kepada adik-adik sekalian. Jadi itu merupakan aturan kita, aturan adik-adik. Oke, bisa dipahami? Ya. Kalau bisa dipahami, saya lanjut. Baik, adik-adik sekalian. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi dan menyajikan laporan hasil identifikasi norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk materi ini, sekarang materi norma dan keadilan, kita masuk pada elemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang materi sebelumnya yang kemarin sudah dilaksanakan penilaian sumatif akhir pembelajaran atau sumatif akhir materi, itu terkait dengan Pancasila. Nah, sekarang kita sudah masuk di elemen yang kedua, yaitu tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, untuk pertemuannya itu ada tiga pertemuan, dan ini merupakan pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan yang pertama ini saya akan jelaskan secara umum. Adik-adik sebentar akan melihat video tayangan terkait dengan norma dan keadilan, dan kemudian setelah itu saya akan membagi kelompok, dan kemudian masing-masing kelompok akan melakukan analisis terkait video tersebut. Jadi adik-adik akan menganalisis secara berkelompok dan kemudian menyampaikan hasil analisis tersebut secara bergantian. Coba sebentar ya. Ini untuk pertemuan yang pertama. Kemudian di pertemuan yang berikut, pertemuan yang kedua, adik-adik akan mengerjakan LKPD kelompok terkait dengan keempat norma. Ada 4 norma: norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Jadi adik-adik akan membuat laporan, tapi dalam bentuk diedit di Canva atau di CapCut ataupun di PowerPoint. Jadi saya bebaskan adik-adik tentang mau edit di mana. Untuk aplikasinya kan banyak kan, so banyak kan yang jago-jago Pak edit. Jadi kita akan mempergunakan HP untuk mengedit LKPD untuk di pertemuan yang kedua. Pertemuan yang ketiga, adik-adik akan diberikan asesmen atau penilaian sumatif akhir materi ini. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini itu baru menganalisis video terkait norma dan keadilan. Sampai di sini jelas? Yang di sini jelas? Ya. Baik, kalau jelas saya lanjutkan ya. Baik, adik-adik sekalian, kemarin di materi sebelumnya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat yang saya sampaikan tadi? Ya.
di materi yang sebelumnya kita belajar tentang Pancasila ya. Benar ada video pada. Jadi kita belajar tentang Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Undang-Undang Dasar. Ada yang bisa membagikan pemikirannya apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Ada yang tahu? Kemarin sudah sempat di materi sebelumnya sudah sempat saya jelaskan juga itu. Ada yang tahu hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Julia? Ada yang bisa? Kira-kira ada hubungan apa Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Tadi sewaktu upacara bendera, siapa yang membaca Undang-Undang Dasar? Julia. Ada yang dibaca di alinea keempat yang bagian akhir. Itu merupakan bunyi Pancasila. Jadi hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar bagaimana? Ada yang tahu? John, Pak? Ya. Jadi isi daripada Pancasila itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Nah, ada di sini, ada di kelas ini, alinea keempat. Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi akan kelas dulu, coba. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut, saya akan menayangkan video tentang materi kita untuk pertemuan ini. Silakan disimak. Setuju baru, yaitu tentang norma dan keadilan. Materi pertama adalah tentang kedudukan manusia. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoopolitika. Zoopolitika artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Kemudian untuk masing-masing kelompok ada 3 kelompok. Silakan sekarang pergi ke guru pikir. Masing-masing kelompok 2 orang yang mengambil HP. Kelompok 1 siapa punya HP? Tahu dia ada yang? Gadisa. Yang siapa? Oke, silakan ambil. Kelompok 2 sama HP yang satu. Gipat ya? Oke, silakan jemput HP di guru pikir. Pak Junet ya. Dengan kelompok 3 sama HP. Oke, silakan. 2 HP yang pakai. Jadi untuk adik-adik, tugasnya itu adalah melakukan analisis terkait dengan video norma dan keadilan. Dulu ya. Jadi video ini hanya tayangan video pendek ya, hanya 2 menit 3 detik. Namun di 2 menit dan 3 detik ini itu sudah mencakup materi terkait dengan norma dan keadilan tadi. Ada yang masih ingat materi tentang norma tadi? Norma ada 4, apa saja? Norma hukum, norma agama, kesusilaan, baru dengan kesopanan. Jadi itu norma ya. Kemudian ada ciri-cirinya seperti apa, sumber dari norma hukum apa, sumber dari norma agama apa. Itu nanti kalian akan pergunakan HP. Kemudian berikut, tadi juga disentil tentang materi keadilan. Keadilan itu kan berasal dari kata adil. Adil apa yang bisa diambil tadi? Kata adil. Yang saya pandu untuk bagaimana mencoba membuat analisis. Oke, sudah siap ya, Pak? Kalau 3 siap?
20.000. Pertanyaan saya, apakah yang dilakukan oleh orang tuanya Julfa itu sudah adil atau tidak? Tidak. Alasan? Karena beda uang, beda. Kalau adil dia sama uangnya. Adil harus sama uang jajannya. Begitu. Pendapat yang lain bagaimana? Kan perbedaannya Julfa siswi SMP, sementara kakaknya Naya siswi SMK. Jadi bagaimana? Jadi adil itu bagaimana? Oke, bagaimana? Nanda ya? Tadi pendapat yang pertama tadi katanya orang tuanya Julfa itu tidak adil karena membedakan uang jajan antara Julfa dengan kakaknya. Julfa cuma diberi 5.000, kakaknya diberi 20.000. Yang di sini kita bagaimana? Adil itu atau tidak? Nanda? Adil. Alasan? Oke, sama-sama dapat jajan walaupun beda DP uang jajan. Begitu. Tidak ada alasan yang lain? Tidak ada. Berarti adil itu bagaimana? Definisi dari adil itu bagaimana? Sama. Berarti harus Julfa juga harus mendapatkan 20.000. Iya. Begitu. Tidak sama rata. Adil itu kan sama, tapi dia tidak harus sama sebenarnya. Jadi bagaimana? Ini saya belum putus tapi dia putus. Jadi begini, kalau menurut Pak Guru, apa yang sudah 2 menit dilakukan oleh berhenti, orang tua tadi Julfa itu ambil sudah dulu. adil karena mempertimbangkan faktor kebutuhan. Mungkin kebutuhannya kakaknya Julfa lebih banyak dibanding kebutuhannya Julfa. Ketika kewajiban tidak kita lakukan, maka akan merugikan diri kita sendiri. Bukan hanya kita, bahkan orang lain. Jalanan rusak, lubang di mana-mana, bahkan tidak sedikit yang mencelakakan. Proyek pembangunan terbengkalai karena kekurangan dana. Itu hanya sebagian dari dampak ketika kita tidak melakukan kewajiban. Ya, kewajiban membayar pajak. Pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Ada berbagai pajak yang wajib kita bayar. Misalnya saja, pajak kendaraan yang kita miliki, baik roda 2 maupun roda 4. Ayo kita lakukan kewajiban membayar pajak. Kewajiban yang membawa kebaikan untuk kita, bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Hukum, bagaimana sanksinya norma hukum itu dikaitkan dengan judulnya kewajiban membayar pajak. Oke, saya putar satu kali lagi ya. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ketika kewajiban tidak kita lakukan, maka akan merugikan diri kita sendiri. Bukan hanya kita, bahkan orang lain. Jalanan rusak, lubang di mana-mana, bahkan tidak sedikit yang mencelakakan. Proyek pembangunan terbengkalai karena kekurangan dana. Itu hanya sebagian dari dampak ketika kita tidak melakukan kewajiban. Ya, kewajiban membayar pajak. Pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara.
tentang akibat tidak membayar pajak. Tadi kan sudah ditampilkan kalau misalnya kita tidak membayar pajak itu, maka misalnya contoh banyak jalanan yang rusak itu tidak diperbaiki. Namun kalau misalnya kita taat membayar pajak, pasti jalanan kita yang rusak itu akan diperbaiki karena pajak itu kan dipergunakan untuk pembangunan. Contoh, misalnya jalan di sini, jalan di Desa Busami sampai ke Tuea, sekarang kan jadi aspal tuh bagus. Ya. Kalau dulu kan mungkin belum terlalu bagus kan? Nah, tapi karena orang rajin membayar pajak, makanya pajak itu dipergunakan untuk membangun jalan Busami dengan Tuea. Angkat tangan di sini yang punya kendaraan, punya motor, satu-satu. Oh, banyak ya? Nah, kalau sekarang kan yang membayar pajak kalian kan masih orang tua kalian. Kalau misalnya sudah motor tersebut sudah merupakan milik kalian sendiri, kalian yang akan membayar di samsat, ya, membayar pajak. Jadi pajak itu kita bayarkan setiap tahun. Mungkin kalau motor sekitaran 200 lebih sekarang ya, sampai 300, tergantung dari jenis motor. Ya, kalau motor yang besar juga ke pajak. Begitu. Kalau motor yang metik atau yang motor yang paling banyak kan sekarang metik, ya, di kisaran 200 lebih tiap tahun itu. Nah, uang hasil kita membayar pajak itu yang dipergunakan untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah. Ini berasal juga dari uang masyarakat membayar pajak. Dan yang ditampilkan tadi itu hanya salah satu contoh, misalnya pajak motor, ya. Banyak pajak yang lain, misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak lahan pekarangan, pajak rumah, apalagi pajak ini apa? Perumahan, pajak jadi tanaman, banyak. Hasil lemas pokoknya kalau misalnya tadi duduk terlalu capek ya, hasil lemas. Oke? Saya akan mencoba untuk menerapkan kembali teknik stop. Jadi akan saya pandu ya. Kalau sudah paham, sebelum adik-adik melaksanakan analisis mencari di internet, silakan semua berdiri dulu. Ya, silakan ayo. Kita melakukan dia kenapa? Oke, fokus ke sini ya. Oke, sudah? Oke, siap? 1, Rizky, taruh dulu itu folder. Oke. Nanti sebentar akan ada waktunya adik-adik untuk melakukan analisis dan menulis hasil analisis. Oke? Oke, siap? 1, 2, 3. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya ulang ya. Menariknya dengan satu kali. Tarik pelan-pelan. 1, 2, tarik pelan-pelan. Jangan langsung masukkan tarik. Semua susah kalian. Oke, mulai ya. Tarik pelan-pelan. Oke. 1, 2, 3. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bagaimana perasaannya? Ya, harus kesalahan ya. Jadi, oke, silakan dulu. Ya. Jadi itu merupakan teknik untuk seorang berhenti dari segala apa yang menjadi masalah saya. Memikirkan dari si jenah. Jadi orang juga butuh jeda. Gitu. Oke. 1, 2, 3. Aku murid bersemangat, aku murid bersemangat, aku murid bahagia. Tambah semangat lagi. 1, 2, 3. Aku murid hebat, aku murid bersemangat, aku murid bahagia. Sekali lagi. Aku murid hebat, aku murid bersemangat, aku murid bahagia. Oke, silakan. Berikan aplaus untuk saya. Tadi masih ada beberapa orang yang masih tertawa. Nah, gimana tertawa? Oke, harus fokus ya. Jadi
maksud saya kenapa saya mengajarkan afirmasi positif, karena afirmasi itu sama dengan doa. Sifatnya doa itu kalau misalnya kita lakukan berulang-ulang, dia pasti akan sampai juga. Nah, sama dengan afirmasi, kalau misalnya setiap hari kita mengatakan hal-hal yang positif, pasti otak kita itu akan mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang positif juga. Ini kan merupakan hal-hal yang positif. Yang pertama, aku murid hebat. Yang kedua, aku murid penuh semangat. Jadi usahakan harus penuh semangat juga. Yang ketiga, aku murid bahagia. Oke? Bisa ini ya? Jadi ini afirmasi positif ini bisa adik-adik lakukan di rumah juga. Begitu. Atau di pelajaran yang lain. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri harus ini bisa dilakukan. Tidak harus ya. Tapi kalau jika siapa yang melaksanakan ini, Pak Guru jamin suatu saat dia akan tumbuh menjadi orang yang positif. Oke? Bisa dipahami? Oke. Adik-adik tidak lagi merobek kertas. Nanti di sini tulis nama kelompok dan kemudian mulai dari kedua ketua kelompok, kalau misalnya kelompok 3 baru ketua kelompok baru ambil tulisnya. Kalau ada yang tidak hadir tulis namanya baru dalam surat keterangan apa sakit atau ini tulis di kertas ini. Jadi silakan adik-adik cari bagaimana akibat kita membayar pajak yang berkaitan dengan norma. Bagus jaringan di dalam kelas? Kalau tidak bagus silakan yang ya cari di sini saja di luar sini. Yang penting tulis ya. Nanti sebentar akan kita saksikan kalau tidak tahu. Jadi cari bagaimana akibat tidak membayar pajak dan kemudian kerja pakai kata kunci. Akibat tidak membayar pajak. Kelompok 1 dengar. Oke. Saya mulai dari kelompok 3. Oke, silakan satu orang bacakan. Ayo silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sampai dari sini nggak boleh. Dari sini baca ke bawah. Yang penting soalnya enggak.
Langsung dua. Dua, subsidi dan pemerintah kurang. 3, fasilitas untuk yaitu kendala. 4, kebutuhan negara bertambah. 5, adanya hukuman. Terima kasih dan kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil dari kelompok diskusi dari kelompok satu. Akibat dari pajak. Pajak adalah pungutan wajib berdasarkan untuk negara di mana setiap sen yang dibayarkan masuk dalam kas negara. Fungsi dari bayar pajak nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan seperti fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab kewajiban membayar pajak diserahkan kepada masyarakat sebagai sistem asesmen yang diatur dalam sistem perpajakan Indonesia. Wajib pajak harus menghitung perhitungan, yaitu dan melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi seperti yang terpaksa. Namun apabila kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Demikian dari awal. Wah. Sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, saya ingin bertanya dulu. Dari pertanyaan tadi, kira-kira apa kesulitan adik-adik sampai di akhir ini terkait dengan analisis video? Ada kesulitan? Oke, ada. Ada? Tidak ada? Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada, saya akan lanjut pertanyaan yang berikut. Tadi terkait dengan kesimpulan yang sudah adik-adik sampaikan itu sudah sangat bagus ya. Jadi tadi sudah kita penuhi. Contoh misalnya setelah kita membayar pajak kita bisa menikmati jalan yang beraspal, sudah bagus. Setelah kita membayar pajak kita bisa misalnya sekolah sekarang sudah gratis, ya kan? Nah, itu merupakan beberapa kemudahan yang diberikan oleh negara. Makanya sebagai warga negara yang baik kita harus taat aturan. Contoh misalnya tadi yang sudah saya tampilkan itu membayar pajak motor. Meskipun sekarang kan masih orang tua adik-adik ya yang membayar pajak. Julfa bisa. Oke, kalau tidak ada dari adik-adik dari saya. Oke, refleksi dari saya terkait dengan pembelajaran PPKN hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus. Meskipun tadi ada beberapa orang yang bikin ya mungkin mereka ingin setiap siswa itu mendapat semua siswa mendapatkan HP, ya kan, menggunakan HP. Namun tadi saya hanya membatasi hanya 2 HP saja atau 2 orang siswa yang mempergunakan HP dalam satu kelompok. Jadi yang lain itu alasannya kenapa saya tidak perbolehkan, karena kalau misalnya sudah terlalu banyak kita mempergunakan HP, mungkin jaringan sudah menjadi loading, ya kan? Dan kemudian berikut ada yang tidak bawa HP, nanti dia pasti akan merasa bagaimana teman-teman yang lain mempergunakan HP sementara yang tidak bawa HP kasihan akan minder. Makanya saya batasi satu kelompok hanya 2 orang saja. Nanti untuk pertemuan berikut nanti gantian lagi, kan masih kelompok yang ini. Gantian lagi yang mempergunakan HP. Misalnya kelompok 1 sampai 4 HP. Dia lebih dengan Aulia. Minggu depan ganti lagi Jia dengan Nesya, begitu. Kalau pertemuan ketiga Rizkianto dengan Gadisa, begitu supaya adil. Jadi orang kasih waktu ganti. Oke, bisa dipahami? Ya. Dia adalah orang pertama. Aulia adalah orang kedua. Coba Salma. Orang ketiga siapa?
kuncinya, ingat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah huruf pertama. Saya akan coba dari sini. Marsha adalah orang pertama. Julfa adalah orang kedua. Coba orang ketiga. Oh sudah, ganti. Saya ganti. Pelajari. Kata kuncinya bukan yang tadi lagi, yang Julfa ada bahas sudah. Julfa juga sudah tahu. Yang itu bumi Yang adalah. listrik, arus yang listrik. Sekarang saya ganti. Kata kuncinya aku adalah orang pertama. Pernah dapat? Belum? Oh, tunggu, saya ganti. Kata tidak terlalu bagus sama dengan yang kata kunci tadi. Aku adalah orang ketiga. Oh, belum. Kayaknya belum terlalu bagus. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Yang listrik. Oke, baik. Untuk speaking nanti kita akan lanjutkan karena masih banyak yang belum paham, karena mungkin cuma beberapa orang saja yang paham. Jadi nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikut. Tidak harus dalam kelas ya. Kalau misalnya di luar, kalau misalnya ada kegiatan ekstrakurikuler, saya akan berikan juga. Oke. Demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.